Di jantung Sumatera Barat, tersembunyi sebuah hutan yang namanya jarang disebut orang luar. Rimbu Larangan Paru, hamparan rimba lebat yang seolah membungkus dirinya sendiri dengan rahasia. Dari kejauhan, ia tampak seperti hutan biasa. Pohon-pohon menjulang, kabut tipis menggantung di antara batang-batang tua, dan suara air mengalir dari hulu sungai yang jernih. Tapi bagi warga Nagari Paru, tempat ini bukan sekadar hutan. Ia adalah wilayah yang dijaga oleh adat, dilindungi oleh aturan yang sudah ada jauh sebelum peta dan undang-undang mengenalnya. Di sini, menebang pohon besar tanpa izin bukan hanya melanggar hukum adat, tapi juga dianggap mengundang murka. Murka siapa? Sebagian akan berkata, murka alam. Sebagian lagi akan berbisik pelan, seolah takut didengar sesuatu yang berdiam di balik rimbun dedaunan. Malam di Rimbu Larangan Paru terasa berbeda. Gelapnya lebih pekat, udaranya lebih berat, dan setiap langkah di tanah lembab seperti mengirimkan gema ke dalam kegelapan. Ada yang mengaku mendengar suara langkah mengikuti dari belakang, padahal tak ada siapa-siapa. Ada pula yang melihat cahaya redup di antara pepohonan, bergerak perlahan, lalu menghilang begitu saja. Bagi sebagian orang, semua itu hanyalah cerita untuk menakut-nakuti anak-anak agar tak masuk hutan. Tapi bagi yang pernah merasakannya sendiri, cerita itu menjadi peringatan yang tak pernah pudar. Malam ini, Tapak Tilas akan menelusuri jejak kisah Rimbu Larangan Paru. Kita akan menyibak lapisan-lapisan sejarah, adat, dan bisik-bisik misteri yang menyelimutinya. Apakah larangan ini lahir semata-mata demi menjaga alam? Atau ada sesuatu yang lebih tua, lebih kelam, dan lebih sabar menunggu di dalamnya? Sebelum nama Rimbu Larangan Paru tercatat di dokumen resmi, sebelum pemerintah mengakuinya sebagai hutan nagari, ia sudah hidup di dalam ingatan kolektif masyarakat Paru. Konon, sejak puluhan tahun lalu, bahkan mungkin lebih dari itu, para tetua sudah menandai batas-batas hutan ini. Tidak dengan patok besi atau papan nama, tapi dengan cerita, pantangan, dan tanda-tanda yang hanya dimengerti oleh mereka yang tumbuh di sini. Pada awal tahun 2000-an, kabar tentang pembalakan liar mulai merayap masuk. Mesin-mesin asing terdengar di kejauhan, dan beberapa pohon besar di luar wilayah adat mulai tumbang. Warga Paru melihat tanda-tanda bahaya. Mata air yang mulai keruh, tanah yang retak di lereng bukit, dan suara hutan yang tak lagi sama. Saat itulah, para nenek mama, alim ulama, dan tokoh masyarakat berkumpul di balai adat. Malam itu, lampu-lampu minyak bergoyang diterpa angin. Dan di luar, hujan turun seperti ingin memunci semua orang di dalam. Mereka berbicara tentang masa depan. Tentang anak cucu yang mungkin tak lagi mengenal suara burung di pagi hari jika hutan hilang. Tentang sungai yang bisa mengering. Dan sawah yang tak lagi subur. Dari pertemuan itu lahirlah kesepakatan. Hutan ini harus dilindungi. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aturan yang mengikat semua warga. Tahun 2001, kesepakatan adat itu mulai dibentuk. Setahun kemudian, lahirlah Peraturan Nagari Nomor 1 Tahun 2002. Sebuah dokumen yang secara resmi menetapkan kawasan ini sebagai Rimbu Larangan. Isinya jelas. Tidak boleh menebang pohon besar.
Tidak boleh merusak sumber air. Tidak boleh mengambil hasil hutan secara berlebihan. Pelanggar akan dikenai sanksi adat, mulai dari denda hingga pengucilan sosial. Tapi di balik bahasa hukum adat itu, ada sesuatu yang lebih halus dan lebih menekan. Beberapa tetua menyelipkan peringatan yang tak tertulis. Siapapun yang melanggar akan diingat oleh hutan. Apa maksudnya? Ada yang menafsirkan sebagai karma alam, banjir, longsor, atau gagal panen. Tapi ada juga yang percaya hutan ini punya cara sendiri untuk menagih janji. Tahun-tahun berikutnya, aturan itu dijalankan dengan ketat. Warga membentuk kelompok patroli, berjalan menyusuri jalur-jalur sempit di bawah kanopi pohon, memastikan tak ada yang berani melanggar. Mereka menandai pohon-pohon tertentu dengan ukiran atau simpul kain, tanda bahwa pohon itu bernyawa dalam arti adat tak boleh disentuh. Pada tahun 2014 silam, pemerintah pusat akhirnya mengakui status Rimbo Larangan Paru sebagai hutan desa atau nagari. Sebuah pengakuan administratif yang bagi warga hanyalah formalitas, karena bagi mereka, hutan ini sudah sah sejak malam hujan di balai adat itu. Namun, pengakuan resmi itu membawa perhatian baru. Peneliti datang, membawa peta, kamera dan catatan. Mereka menulis tentang bentang alam kars, dataran aluvial, dan fungsi hutan ini sebagai hulu sungai. Tapi di sela-sela wawancara, beberapa peneliti mendengar cerita yang tak mereka tulis di laporan. Cerita tentang suara gamelan samar di tengah malam, padahal tak ada pesta di kampung. Tentang bayangan tinggi yang melintas di antara pohon, bergerak terlalu cepat untuk ukuran manusia. Cerita-cerita itu tak pernah menjadi bagian dari dokumen resmi. Mereka hidup di antara bisik-bisik, diwariskan dari mulut ke mulut, seperti akar yang menjalar di bawah tanah tak terlihat, tapi mengikat tanah agar tak runtuh. Dan disinilah letak kekuatan Rimbo Larangan Paru. Ia berdiri di persimpangan antara hukum adat dan rasa takut yang tak sepenuhnya bisa dijelaskan. Bagi orang luar, larangan ini mungkin hanya strategi konservasi. Tapi bagi warga Paru, ia adalah perjanjian dua arah. Antara manusia dan hutan, antara dunia yang terlihat dan yang tak terlihat. Sebuah perjanjian yang sekali dilanggar, tak pernah benar-benar bisa ditebus. Setiap larangan, selalu ada yang mencoba melanggarnya. Di Rimbo Larangan Paru, cerita-cerita itu beredar seperti kabut pagi. Tak pernah jelas di mana awalnya, tapi selalu terasa dingin saat menyentuh kulit. Salah satu kisah yang paling sering dibicarakan adalah tentang seorang pria dari kampung sebelah. Ia dikenal sebagai penebang kayu ulung. Tangannya cepat, matanya tajam menilai batang pohon mana yang paling bernilai. Suatu hari, ia masuk ke Rimbo Larangan. Katanya, ia hanya ingin mengambil satu batang kayu besar untuk dijual. Ia tahu larangan adat, tapi ia juga tahu harga kayu itu bisa memberi makan keluarganya berbulan-bulan. Warga yang melihatnya memperingatkan, tapi ia hanya tertawa. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar di puncak bukit dan suara angin terdengar seperti ratusan orang berbisik sekaligus. Keesokan paginya, ia ditemukan di tepi hutan, duduk bersandar pada batang pohon
Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Kayu yang ia tebang tak pernah ditemukan. Ia masih hidup, tapi sejak hari itu, ia tak pernah lagi berbicara. Ada yang bilang ia terkena sumpah hutan. Ada pula yang percaya ia hanya ketakutan karena tersesat semalaman. Tapi anehnya, ia ditemukan hanya beberapa meter dari jalan setapak yang biasa dilalui warga. Cerita kedua datang dari sekelompok anak muda yang penasaran. Mereka mendengar kabar bahwa di dalam Rimbo Larangan ada sebuah pohon tua yang konon menjadi penjaga gerbang. Mereka masuk saat siang, membawa kamera dan ponsel untuk merekam. Awalnya, semua terasa biasa saja. Cahaya matahari menembus celah daun, suara burung bersahutan. Tapi, semakin dalam mereka berjalan, udara menjadi dingin dan suara hutan perlahan menghilang. Salah satu dari mereka mengaku melihat bayangan tinggi di kejauhan, bergerak di antara pohon-pohon. Saat mereka memutar rekaman video, hanya ada gambar buram. Tapi, suara di latar terdengar seperti napas berat, sangat dekat dengan mikrofon. Mereka berlari keluar, tapi saat tiba di tepi hutan, salah satu dari mereka menyadari jam tangannya berhenti tepat pukul 14:07. Waktu yang sama saat mereka melihat bayangan itu. Cerita ketiga lebih tua, diwariskan dari mulut ke mulut, tentang seorang pemburu yang masuk ke hutan pada malam hari, melanggar pantangan terbesar. Tidak boleh berburu di Rimbo Larangan setelah matahari terbenam. Ia membawa anjingnya, dan di tengah malam, anjing itu menggonggong keras, lalu diam seketika. Saat pemburu itu menoleh, anjingnya sudah tiada. Tak ada jejak, tak ada darah. Hanya tanah basah yang beruap seperti habis disiram air panas. Ia pulang dengan tangan kosong, dan beberapa hari kemudian, ia jatuh sakit. Tubuhnya panas, tapi ia mengaku kedinginan. Dalam tidurnya, ia berteriak-teriak memanggil anjingnya. 3 hari kemudian, ia meninggal. Cerita-cerita ini, bagi sebagian orang, hanyalah kebetulan atau bumbu cerita rakyat. Tapi bagi warga Paru, kisah-kisah itu adalah peringatan. Mereka percaya hutan ini bukan sekadar kumpulan pohon dan tanah. Ia punya kesadaran. Ia mengingat siapa yang masuk, siapa yang melanggar, dan siapa yang mencoba menantangnya. Konsekuensi nyata juga pernah terjadi. Saat aturan adat dilanggar secara besar-besaran oleh pihak luar, banjir bandang melanda sawah-sawah di hilir. Air membawa lumpur pekat, menghancurkan pematang, dan memutus jalan. Warga mengaitkan kejadian itu dengan penebangan liar yang dilakukan beberapa bulan sebelumnya di pinggiran Rimbo Larangan. Bagi mereka, itu bukti bahwa hutan ini bukan hanya pelindung spiritual, tapi juga pelindung fisik. Pengawasan adat pun semakin diperketat. Satgas Nagari berpatroli siang dan malam, membawa lampu sorot dan tongkat kayu. Mereka tak hanya mencari pelanggar, tapi juga menjaga agar tak ada orang luar yang masuk tanpa izin. Namun,
bahkan dengan pengawasan ketat, hutan ini tetap menyimpan rahasia. Ada jalur-jalur kecil yang tak tercatat di peta. Ada batu-batu besar dengan ukiran samar yang tak pernah dijelaskan. Kita telah menelusuri sejarahnya dari malam hujan di balai adat, lahirnya peraturan nagari, hingga pengakuan resmi pemerintah. Kita juga telah mendengar kisah-kisah yang beredar di antara warga tentang pelanggar yang kehilangan suara, pemburu yang tak pernah kembali bersama anjingnya, dan cahaya redup yang berdenyut di antara pepohonan. Semua itu membentuk satu gambaran. Hutan ini bukan sekadar ruang kosong yang bisa diukur dengan hektar. Ia adalah entitas yang hidup, mengingat, dan menunggu. Bagi sebagian orang, semua ini hanyalah kebetulan. Cerita rakyat yang dibumbui rasa takut. Tapi bagi mereka yang tinggal di sini, rasa hormat pada Rimbo Larangan bukanlah pilihan. Ia adalah kewajiban. Karena di sini, hukum adat dan hukum alam berjalan beriringan. Melanggar salah satunya berarti menantang keduanya sekaligus. Dan seperti yang telah kita dengar, hutan ini punya caranya sendiri untuk menegakkan aturan. Saat malam turun dan kabut mulai merayap di antara batang pohon, bayangkan langkah-langkah yang pernah menapaki tanah ini. Bayangkan tatapan yang mungkin mengawasi dari balik rimbun daun. Apakah itu hanya permainan cahaya? Atau sesuatu yang lebih tua dari semua cerita yang pernah kita dengar? Tapak tilas meninggalkan Anda dengan pertanyaan itu. Jika suatu hari Anda berdiri di tepi Rimbo Larangan Paru, dengarkan baik-baik. Mungkin Anda hanya akan mendengar angin. Atau mungkin Anda akan mendengar hutan itu berbisik, memanggil nama Anda.